Five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pelajaran kali ini yang membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Namun sebelum mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan dapat mengamalkannya. Itu marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anakku sekalian, pada awal pembelajaran kita kali ini Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai dari pelajaran kali ini, yakni memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan di sekolah. Sedangkan aspek keterampilan yang ingin dicapai melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Tujuan pelajaran kita pada kali ini anak-anakku sekalian yang berbahagia adalah anakku sekalian dapat membuktikan keberadaan Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ustadz Didek dapat menunjukkan sikap percaya diri, merupakan penilaian aspek sosial. Sedangkan ranah kognitifnya dengan pembelajaran beriman kepada Allah ini, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi makhluk ciptaan Allah berupa makhluk hidup dan benda mati di sekitar rumah, sekolah, lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat yang teringin tujuan pelajaran kali ini adalah anakku sekalian dapat memberikan contoh bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya anak-anak sekalian dapat menjelaskan perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Yang selanjutnya anak sekalian dapat merumuskan hasil pengamatan tentang makhluk ciptaan Allah. Yang ketujuh, anak sekalian dapat menghafal nama-nama Allah atau Asmaul Husna lengkap dengan artinya. Yang terakhir, tujuan pelajaran pada kali ini adalah anakku sekalian dapat menerapkan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke materi lebih mendalam, apakah anak-anak tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Pertanyaan kedua, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Setelah pertanyaan ini, mari kita belajar bersama-sama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Adapun contoh-contoh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit seperti matahari pada siang hari, bulan pada malam hari, begitu juga bintang dan planet-planet yang ada di tata surya alam semesta. Adapun ciptaan Allah yang ada di bumi tempat kita hidup ini,
salah satu contoh yakni manusia, dan ada hewan, ada tumbuhan, ada air, dan ada gunung. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup ciptaan Allah adalah seperti air, gunung, batu, tanah, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, anakku sekalian, pada pelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cara, yakni yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, melalui nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Kita akan memperjelas lebih lanjut di item berikutnya. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak macam makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Dari gambar di video kali ini, marilah kita mengamati apa saja benda hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja benda mati itu yang merupakan ciptaan Allah maupun yang merupakan buatan manusia. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti iman itu?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman yang pertama. Bukti adanya Allah adalah dengan adanya alam semesta dan isinya yang merupakan ciptaannya, termasuk bumi yang kita tempati adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta berisi benda-benda, ada benda mati yang tidak bisa bergerak, dan ada juga benda hidup yang bisa bergerak, tumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu adalah Allah SWT yang menciptakannya. Dari penjelasan Bapak ini, apakah anakku sekalian sudah bisa membedakan benda ciptaan Allah yang bergerak atau hidup dan ciptaan Allah yang tidak bergerak atau benda mati? Kita lanjut kedua, yakni mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Dari ayat di atas, anak-anakku sekalian, mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu di alam semesta ini. Kita wajib menyembah kepadanya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi pedoman bagi kita semua. Hal itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan terakhir, kita bisa mengenal Allah SWT melalui nama-namanya.
Kita tidak bisa memanggil teman dengan sebutan kalau kita tidak bisa dan tidak tahu siapa namanya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tahu, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kecuali dengan mengetahui nama-namanya. Nama-nama Allah ini disebut dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak, tetapi yang termaktub dalam hadis Nabi, Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik atau yang agung. Sedangkan terakhir anakku sekalian, perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia atau buatan manusia. Yang pertama, perbedaannya adalah ciptaan manusia bersifat final, sedangkan ciptaan Allah SWT tidak. Satu contoh ciptaan manusia adalah kursi. Kursi, yang namanya kursi sudah pasti kursi, tidak bisa dirubah dan sudah final, namanya kursi. Namun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa tumbuh berkembang. Contohnya manusia, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Yang kedua, ciptaan manusia tidak tumbuh, sedangkan ciptaan Allah SWT terus berkembang. Yang selanjutnya, ciptaan manusia dirasakan oleh sedikit orang, sedangkan ciptaan Allah SWT dirasakan oleh banyak orang. Contohnya, udara yang kita hirup bebas merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT secara gratis, anakku sekalian, yang kita rasakan semua orang. Sedangkan yang terakhir, perbedaan dari ciptaan Allah dan ciptaan manusia adalah ciptaan manusia cepat rusak, sedangkan ciptaan Allah SWT tidak akan rusak. Nah, sampai sini anakku sekalian, apakah sudah paham bagaimana kita beriman kepada Allah SWT dengan 3 cara, yakni kita mengenal Allah melalui alam semesta, yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran, dan yang ketiga mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yakni nama-namanya yang agung dan yang baik. Nah, sampai di sini anakku sekalian. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.